Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Meltwater Champion Chess Tour 2022 seri kedua dengan Charity Cup sudah masuk babak semifinal kawan, mempertemukan Jan Christoph Duda versus Lee Kwang Lim dan Ding Liren versus Magnus Carlsen. Di edisi tahun ini kawan, babak kuarter final, babak semifinal hanya diadakan satu hari saja. Tidak ada match day pertama atau match day kedua. Nanti di babak final ada match day pertama dan match day kedua kawan. Dan tadi malam hasil-hasil partai antara dua pasangan ini kawan, Lee Kwang Lim gagal menuju final. Dia dikalahkan oleh Jan Christoph Duda. 4 kali bermain, Duda menang 1 kali dan 3 kali remis. Dan untuk video kali ini, game yang akan kita ulas ini adalah permainannya Magnus Carlsen versus Ding Liren kawan. Pada game pertama dan kedua, mereka bermain remis. Dalam game yang ketiga kawan, saya akan langsung skip ke permainan endgame mereka. Di posisi seperti ini, sekarang giliran putih untuk melangkah. Coba lihat putih atau di sini Magnus Carlsen sudah mempunyai pion bebas, tinggal satu petak lagi bisa promosi. Sedangkan Ding Liren pada posisi ini kawan, dia unggul 2 pion untuk sementara. Tapi tempo yang didapat oleh Carlsen jauh lebih cepat dengan satu petak lagi atau satu langkah lagi bisa promosi. Tapi engine menyatakan permainan mereka berdua masih seimbang dalam posisi remis kawan. Dan sekarang giliran Carlsen melangkah setelah raja bergerak ke peta F7 ini kawan, dari peta F8 Carlsen melangkahkan menterinya ke A7. Jelas persiapan mempromosikan pionnya dengan tempo open skak. Pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam atau raja hitam jelas untuk menghindari open skak nanti kawan, pion maju dengan langkah raja bergerak ke F6. Ini merupakan pilihan terbaik. Dan engine menyatakan permainan akan berakhir remis dengan variasi seperti ini. Saya tidak akan melanjutkan lagi kawan langkah-langkah apa yang akan dilanjutkan oleh putih. Tapi pada posisi ini Ding Liren membuat langkah kesalahan kawan. Walaupun dia dalam posisi yang bagus, materinya unggul 2 pion, tapi kontrol waktunya jelek kawan. Ding Liren hanya menyisakan 23 detik pada posisi seperti ini. Sedangkan Magnus Carlsen waktunya sangat bagus, kontrol waktunya menyisakan 5 menit, cukup jauh perbedaannya. Mungkin karena terdesak masalah waktu kawan, dia tidak menghitung atau mengkalkulasi langkah yang akurat. Dia tidak melangkah raja ke F6, melangkah raja ke petak G6, dan ini adalah langkah blunder. Dan dimanfaatkan Carlsen dengan menteri E3 untuk merebut pion ini dengan tempo skak nanti, dan posisi menteri nanti akan tetap menjaga pionnya. Di sini raja mundur ke F7 menghindari ancaman skak di sini kawan. Kembali langkah yang kurang akurat. Walaupun pada posisi seperti ini langkah terbaik adalah langkah raja ke peta H7, tapi posisi raja hitam atau hitam sudah mulai terdesak kawan. Karena di langkah berikutnya ini Carlsen ambil pion ini dan selanjutnya langkah-langkahnya jadi seperti ini kawan. Di sini Carlsen menantang pertukaran menteri juga untuk menjaga diagonal ini untuk pionnya maju. Dan dibalas dengan langkah menteri G6 skak setelah raja mundur ke H1 dan Ding Liren bermain dengan menteri F6. Menteri putih sudah bisa menjaga pionnya promosi dan sudah tidak mungkin lagi bagi hitam kawan untuk melanjutkan permainan seperti ini. Di langkah berikutnya setelah pion promosi ini kawan, di sini menteri juga tidak bisa melakukan skak. Di sini masih ada menteri putih tidak bisa melakukan skak di F1 pun. Oleh karena itu pada posisi seperti ini di game ketiga Ding Liren menyerah di langkah ke-50. Pada game ketiga Ding Liren kalah atau Magnus Carlsen menang, dan sekarang kita ke permainan game keempat mereka kawan. Di sini Ding Liren harus menang jika ingin melanjutkan ke tie breaks. Sekarang gantian Ding Liren pegang putih di game keempat ini bermain dengan pion D4, Carlsen pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6, kuda C3 dan pion C6. Magnus Carlsen bermain dengan semi-slav defense. Kuda F3, kuda F6, gajah G5 mengepin kuda, diblokade oleh gajah E7, pion E3. Di sini kuda berkembang ke D7, menteri C2, pion H6, gajah mundur ke F4, dikejar oleh kuda H5, gajah ke E5, menggoda kuda untuk pukul gajahnya. Tapi Carlsen bermain dengan kuda kembali ke F6. Di sini gajah ditarik mundur ke G3. Pada posisi ini jika kalian mencoba untuk pukul gajah menggunakan kuda, akan bisa dipukul balik dengan kuda kawan, tapi memukul balik menggunakan pion jauh lebih kuat. Dengan posisi pion ini kawan akan mendapatkan kontrol-kontrol di petak gelap ini, akan menyulitkan kuda hitam juga kembali ataupun gajah diletakkan di petak D6.
Kemungkinan hitam akan membalas dengan pion G, apakah pion G5 atau pion G6 untuk membuka ruang jika ada ancaman pion G4. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Setelah tadi gajah mundur atau bergerak ke peta E5 ini menggoda kuda pukul gajahnya. Di sini Carlsen tidak tertarik, dia melangkah kuda kembali ke F6, gajah mundur ke G3, kembali dikejar oleh Carlsen. Di sini Dingliren tidak mencoba untuk membolak-balikkan gajah kawan karena akan berakhir remis. Itu akan menguntungkan Carlsen karena Carlsen hanya butuh hasil remis pada game keempat ini. Di sini Dingliren mencoba untuk melakukan rokade panjang, dan dengan rokade panjang ini kawan merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11. Dan Carlsen langsung sikat gajah agar putih tidak mempunyai kekuatan gajah yang cukup bagus di diagonal ini, dipukul balik menggunakan pion H. Carlsen membuka permainan di lajur D, pion dipukul pion C4, dipukul balik oleh gajah, dan pion B5. Carlsen mendapatkan tempo untuk mengembangkan gajah terangnya apakah ke peta B7 atau ke peta A6 nanti. Gajah mundur ke D3. Tidak mundur ke B3 kawan, kalau mundur ke peta B3 ini nanti gajah hanya mempunyai diagonal yang efektif di diagonal A2 G8. Sekarang mundur ke peta D3, mendapatkan diagonal-diagonal ini kawan. Bagi gajahnya jika diperlukan juga bisa mundur ke peta E2 dan dibalas Carlsen pengembangan gajah B7, Raja Putih B1, Menteri ke B6, dan selanjutnya pion G4. Ingin mendorong pionnya, ingin beradu mungkin di langkah berikutnya. Di sini pion A6 lanjut Carlsen dan pion G5 lanjut Dingliren. Menantang pertukaran pion tentu tidak akan berani kawan karena betengnya nanti akan tewas. Jadi pada posisi seperti ini, kalaupun kalian pukul gajah masih bisa dipukul balik, kalian akan rugi 1 perwira. Dan melihat pergerakan pion Dingliren di sayap raja ini, Carlsen tidak memutuskan rokade pendek kawan, langsung rokade panjang. Rokade yang sama dilakukan oleh Dingliren. Kalaupun melakukan rokade ini cukup riskan kawan, sangat riskan sekali. Pion G pukul pion H6, dan setelah pion G6 mungkin gajah berkorban. Jika diterima akan menjadi ancaman yang serius kawan, skakmat 1 langkah. Kalaupun pada posisi ini kalian tidak mau menerima pengorbanan ini, menggeser raja ke peta H8, gajah juga siap digeser. Dan tetap saja posisi raja hitam ini sangat-sangat riskan, di beberapa langkah berikutnya akan tetap kolaps kawan hitam. Jadi Carlsen membuat keputusan juga melakukan rokade panjang di posisi ini. Dingliren melanjutkan dengan langkah pertukaran pion. Mendorong pion ke G6 ini juga cukup bagus sebetulnya kawan bagi putih. Jika tantangan pion ini diterima ya tinggal pukul balik menggunakan gajah. Kalau tidak mau diterima oleh hitam dengan mendorongnya 2 peta seperti ini, sikat saja menggunakan gajah, berkorban untuk sementara. Jika dipukul balik, selanjutnya kuda kalian bisa lompat ke peta ini kawan, ke peta D5, memberikan garbuan bagi gajah serta menteri. Pion tidak bisa pukul kuda karena posisinya kena pin terhadap raja. Dan menteri hitam ini tidak bisa berkoneksi untuk melindungi gajahnya di peta C5 ini kawan, karena di sini ada pion, mungkin menteri akan mundur dan kalian akan mendapatkan gajah hitam dengan tempo skak dan mendapatkan pion-pion hitam ini, putih akan sangat unggul posisinya. Tapi selepas Magnus Carlsen tadi melakukan rokade panjang, Dingliren memutuskan bertukar pion-pion G pukul pion H6. Dipukul balik menggunakan beteng, terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya gajah bergerak ke E2, membuka akses bagi betengnya kawan. Di sini dibalas dengan pion F5. Pion E4 menantang pertukaran pion, diterima oleh Carlsen, dipukul balik menggunakan kuda, dan raja hitam bergeser ke B8, bergeser untuk menempati tempat yang lebih tertutup. Di sini beteng C1 ditumpuk dengan menterinya, dibalas menteri C7. Mencoba mengawasi peta E5 ini kawan dari ancaman manuver kuda, ataupun juga ingin bergeser ke sayap raja untuk mengawal pionnya nanti atau menghabiskan pion-pion putih di sayap raja ini. Dibalas Dingliren dengan pion A3, jelas mengontrol peta B4. Di sini menteri F4. Mungkin di langkah berikutnya pion siap didorong untuk memberikan pressure bagi kuda E4. Dan respon dari Dingliren adalah kuda F bergerak ke D2, mencoba berkoneksi dengan saudaranya. Di sini tadi kawan engine menyarankan gajah D3 bisa dimainkan oleh putih. Tapi saya tidak perlu lagi melanjutkan langkah-langkahnya kawan, karena memang perbedaannya cukup tipis. Mungkin di langkah berikutnya pion C5 tetap dimainkan oleh hitam untuk membuka permainan, ataupun beteng bergeser ke peta C8, ke peta G8 bisa jadi.
Tapi di sini tadi Ding Liren lebih memilih langkah kuda F ke D2 berkoneksi dengan saudaranya agar nanti bila pion C5 dimainkan oleh hitam dengan tujuan memberikan pressure dengan gajah menteri, maka kudanya akan tetap kuat dengan perlindungan saudaranya ini. Magnus Carlsen bermain dengan pion C5 tetap melanjutkan rencana dan dibalas dengan pion G3. Menteri mundur ke F5. Di sini pion pukul pion C5, lanjut Ding Liren. Dipukul balik menggunakan kuda, memberikan pressure bagi kuda E4. Di sini gajah F3 memperkuat posisi kuda. Dan beteng C8 lanjut Carlsen. Dan akhirnya Ding Liren bertukar kuda dengan maksud untuk menantang juga bertukar menteri. Dipukul balik menggunakan beteng, menteri pukul menteri, beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh raja, menteri dihajar oleh pion, dan selanjutnya gajah pukul gajah, dipukul balik oleh raja, dan kita temui endgame kuda versus gajah dengan komposisi pion yang sama, cuma tidak simetris posisinya kawan. Posisi pion-pion di sayap menteri ini lumayan simetris, sedangkan posisi di sayap raja tidak simetris seperti ini kawan. Dan engine menyatakan hitam sedikit lebih baik, mungkin keberadaan gajah yang cukup efektif seperti ini. Diagonal-diagonal gelap ini banyak sekali yang terbuka kawan. Untuk efektivitas pergerakan gajah gelap hitam ini, mungkin itulah engine menilai posisi hitam sedikit lebih baik. Oke, langkah berikutnya oleh putih melangkah kuda ke F3, membuat langkah yang kurang akurat. Engine atau Stockfish menyarankan kuda ini lompat ke B3 kawan, untuk menjaga peta ini dari ancaman gajah yang ingin mengincar pion F2 ataupun juga ingin melakukan skak. Tapi saya rasa melakukan skak itu merupakan langkah yang buang-buang tempo. Tapi di sini tadi Ding Liren memilih kudanya lompat ke F3. Gajah C5 jelas mengincar pion yang sudah tidak bisa di backup, ditinggalkan oleh Ding Liren dengan kuda H4. Pion F4 untuk mencoba menantang pertukaran menghindari ancaman kuda, dan di sini pion G4 ditolak oleh Ding Liren. Gajah pukul pion F2, kuda F5, dan pion F3. Langkah kesalahan dari Magnus. Mungkin Magnus berniat untuk menjaga peta-peta ini kawan agar raja nanti tidak bisa mendekati peta terang ini. Tapi langkah ini kurang bagus menurut Stockfish. Stockfish menyarankan pada posisi ini bisa mengaktifkan rajanya segera untuk menuju pusat. Tapi Magnus bermain dengan pion F3 dibalas dengan raja D2. Di sini raja hitam C6 dan kuda pukul pion H6. Juga persiapan untuk mendorong pion di sayap G. Maksud saya di lajur G. Raja hitam ke D5 memberikan backup bagi pion. Pion G5, langkah yang tidak akurat dari Ding Liren, ingin segera mempunyai menteri kawan yang tinggal 3 petak lagi. Memang kawan, dalam permainan endgame kuda versus gajah seperti ini ngeri-ngeri sedap. Dengan tujuan mendorong pion maju ini segera promosi dan mengosongkan petak bagi kuda untuk mengancam gajah. Tapi di sini tadi engine menyarankan kuda putih lompat ke F7 terlebih dahulu. Setelah gajah mungkin bergerak untuk mendukung pionnya, di sini bisa bermain dengan pion B3 untuk menghindari ancaman gajah, dan permainan masih cukup seimbang jika diteruskan kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lebih jauh lagi karena memang cukup panjang, banyak pilihan langkah bagi kedua pemain seperti ini. Kita lanjut ke langkah aslinya. Setelah raja hitam ke D5, Ding Liren mendorong pion G5-nya dibalas dengan raja E4 untuk memperkuat posisi pionnya. Pada posisi ini kawan, kita sudah di langkah ke-39. Posisi hitam sedikit lebih baik dengan nilai evaluasinya sebesar 0,8 menurut engine. Dan kontrol waktu kedua pemain juga tidak jauh beda kawan. Pada posisi seperti ini Ding Liren masih mempunyai 1 menit 17 detik, sedangkan Magnus mempunyai 2 menit 23 detik. Ya kira-kira selisihnya sekitar 1 menitan. Pada posisi ini kawan, langkah yang sangat logis bagi putih di langkah berikutnya adalah mungkin kuda ke petak G4 untuk menyerang gajah. Gajah mungkin akan bergerak ke D4 untuk mengincar pion. Pion bisa didorong maju. Dan mungkin di langkah berikutnya adalah raja akan bergerak ke F4 untuk mengusir kuda. Di sini kuda bisa bergerak ke H2. Dan jika pion ini didorong maju sekarang ke peta F2, maka raja bisa ke E2 kawan. Dan mungkin raja hitam akan ambil pion. Di sini kuda bisa melakukan skak dan akan kena garbuan gajah nanti. Jika raja tidak ambil pion, mungkin bergerak dengan pion A5 dan seterusnya. Permainan akan kembali seimbang lagi atau dalam posisi remis. Tapi sialnya kawan, pada posisi seperti ini
Ding Liren yang menyisakan waktu 1 menit 17 detik, dia berpikir selama 22 detik kawan, membuat keputusan pion G6. Sebetulnya dengan 22 detik kawan, langkah pion G6 ini rasanya sangat mustahil bagi seorang super grandmaster sekelas Ding Liren. Dia membuat kesalahan besar kawan dengan pion G6, membuat blunder amatir, blundernya kaum pos ronda atau blunder-blunder yang sering saya lakukan. Ya maklum, admin ini hanya pemain amatir kawan, blunder-blunder semacam ini sering saya lakukan. Kenapa langkah ini adalah langkah blunder kawan? Ding Liren dengan mendorong pion maju ini membuka diagonal gelap bagi aktivitas gajah gelap hitam dan skak. Di posisi ini Ding Liren langsung menyerah dan mengantarkan Magnus Carlsen lolos ke babak final dan akan bertemu dengan Jan Christoph Duda. Dan tentu saja kawan, raja mau ke E1, ke D1, kuda akan tewas, gajah dalam posisi bagus, mengawal pion sudah tidak bisa didorong maju. Bagaimana nanti raja bisa mengawal pionnya untuk bisa promosi? Dan saya rasa sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya kawan. Apakah kalian mau mendorong raja maju ke F2 atau mengorbankan pion atau mendorong pion-pion di sayap menteri seperti ini? Saya rasa percuma kalian lanjutkan langkah-langkahnya karena hitam akan tetap menang kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen dan Ding Liren di game keempat mereka kawan. Kembali Ding Liren di akhir-akhir langkah membuat kesalahan fatal yang bisa dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen seharusnya dalam permainan yang cukup setara atau seimbang. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.